member who've come to my attention. Michael Gray, he's been seen with another man. So you're going to England? £150,000. All we have to do. We're talking about an empty chair. Halo guys, masih bersama saya Stephen di channel Broview. Kali ini saya sangat bersemangat sekali karena apa? Karena film yang kalian tunggu-tunggu dan selalu kalian tanyakan di setiap apa yang saya upload. Nah, sekarang saya sudah dapat nih rangkuman filmnya. Langsung saja kita sambut Peaky Blinders Season 6 episode pertama. Tanpa berlama-lama, langsung saja sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Mosey knew nothing! Di awal film, Thomas Shelby yang sudah sangat frustasi, dia berniat untuk menembak kepalanya sendiri. Tak diduga, pistol yang dia gunakan ternyata tidak berisi peluru. Tak lama kemudian, Lizzie mendatanginya. Rupanya, Arthur telah mengosongkan pelurunya tanpa dia sadari. Lizzie menganggap Thomas sebagai pengecut karena berencana melakukan bunuh diri tanpa memikirkan nasib keluarganya. Lizzie yang kecewa menjatuhkan peluru tepat di hadapan Thomas jika dia tetap pada keputusannya. Kembali ke rumahnya, Thomas ditelepon seorang wanita yang memberinya informasi tentang kegagalan operasi yang dia lakukan akibat ulah dari 3 brigade Dublin dari Tentara Republik Irlandia. Beberapa jenazah dikirim ke rumah Thomas. Wanita itu menambahkan, mereka harus menjaga Tuan Mosley tetap hidup dan membuat perubahan pada struktur organisasi milik Thomas. Began to build your empire. Jenazah yang dikirim kepada Thomas adalah orang-orang yang selama ini menopang bisnisnya. Saat Thomas melihat jenazah tersebut, dia tampak terkejut dan menangis tidak percaya. Lalu, siapakah dia? Kita lanjut. Saat Thomas melakukan upacara pembakaran, seluruh keluarga Peaky Blinders hadir di tempat ini, kecuali bibinya. Ternyata korban pembunuhan yang dilakukan oleh musuh Thomas adalah Polly Gray. Michael yang ikut menghadiri upacara ini bersumpah akan melakukan balas dendam, entah bagaimanapun caranya dan apapun resikonya. I will take revenge on Tommy Shelby. Target Michael bukan kepada pelaku pembunuh ibunya itu, namun kepada Thomas. Dia beralasan ambisi dan strategi yang dilakukan Thomas telah mengorbankan ibunya 4 tahun setelah kejadian yang mengharukan itu. Di Pulau Miquelon, Newfoundland yang menjadi wilayah teritori Perancis. Tepatnya di tanggal 5 Desember tahun 1933, seorang diri, Thomas hendak masuk ke sebuah hotel setelah komisaris polisi memberinya waktu 2 jam. Kepada petugas polisi Perancis, Thomas menyampaikan pesan, jika dia mati, suruh mereka untuk menghubungi kakaknya. Masuk ke bar hotel tersebut, Thomas telah memesan ruang rapat untuk bertemu dengan beberapa orang yang telah dia janjikan sebelumnya. Lama tidak minum alkohol, Thomas hanya memesan segelas air putih.
Pulau Miquelon tersohor dengan orang-orang yang bertabiat keras karena sebagian besar pria yang tinggal di pulau ini bekerja sebagai penyelundup. Menurut kabar yang tertulis dari media cetak, hari yang suram di Miquelon tentang pelarangan akan berakhir malam nanti. Orang Prancis yang berada di bar ini sepertinya ingin mencari masalah dengan Thomas setelah melihatnya hanya minum air putih saja. Kemudian, Thomas menunjukkan kartu nama PT Selby International yang bergerak dalam bidang ekspor-impor yang memiliki cabang di Birmingham, Boston, San Francisco, hingga Shanghai. Setelah membakar kartu namanya, pria yang diketahui bernama Jean-Claude ini bertanya dari mana Thomas bisa menguasai bahasa Perancis. Seperti yang diceritakan sebelumnya, Thomas dulunya adalah seorang marinir yang dikirim untuk berperang di Perancis. Dari situlah Thomas menguasai bahasa Perancis termasuk berbagai hal yang berkaitan dengan negara ini. Jean-Claude menuduh Thomas merupakan salah satu penyebab gudang mereka ditutup. 10 tahun mereka menyelundupkan whisky dari Presiden Rhodes ke Boston dan kini mereka semua menjadi pengangguran. Jean kemudian memaksa Thomas untuk minum whisky-nya, membuat pimpinan gangster ini tidak dapat lagi menahan kesabarannya. Dan ini yang selanjutnya terjadi. And let me read my newspaper. No. Itulah akibatnya jika berani mengganggu Peaky Blinders. Di saat yang sama, Michael dan beberapa orang menuju Hotel Robert, tempat Thomas berada. Thomas kembali mengingat ucapan terakhir Bibi Polly sebelum ditemukan tewas. Yang dimana ucapan itu berisi tentang akan ada perang antara dirinya dan Michael dan salah satunya akan tewas. Tapi dia tidak bisa mengatakan tentang siapa yang akan mati lebih dulu. Michael dan beberapa orang yang bersamanya akhirnya tiba untuk menemui Thomas. Setelah kematian Polly 4 tahun lalu, mereka berdua jarang berkomunikasi. Tak tinggal diam, selama 4 tahun terakhir itu, Thomas melakukan balas dendam kepada para pelaku pembunuhan bibinya itu. Tujuan Thomas untuk mengundang Michael karena ingin menjalin kembali bisnis dengannya. Scene berpindah kepada keluarga besar Peaky Blinders. Lizzie dan Ada sibuk merayakan Natal dengan anak-anak mereka lebih awal karena mereka berencana untuk pergi ke Kanada. Dan sosok Sinterklas yang menghibur acara ini adalah Arthur. Kembali ke Thomas. Di hari terakhir pelarangan ini, dia mengajak mereka untuk memanfaatkan kesempatan ini setelah pemerintah Amerika melegalkan whisky. Menurutnya, perdagangan akan jatuh kembali ke tangan kapitalis dari New York, Boston, dan Toronto. Thomas akan memanfaatkan para pria di pulau ini yang kehilangan pekerjaannya. Bukan bicara tentang whisky, namun Thomas akan menyelundupkan opium terbaik di dunia itu ke Amerika melalui pulau ini. FBI dan RCMP yang tidak memiliki otoritas di pulau yang masuk teritori Prancis ini akan menjadi keuntungan tersendiri. Opium itu Thomas dapatkan dari mitranya yang berada di Belfast. Dari Shanghai, opium itu disimpan di gudangnya yang berada di Liverpool. Dan untuk mengatasi polisi Prancis, Thomas telah membicarakannya dengan Miquelon Private des Gendarmes. Kepada kawannya selama perang itu, Thomas menawarkan uang sebesar 12 juta French untuk memuluskan pengiriman dari Miquelon ke Boston. Proposal penawaran Thomas akan mereka sampaikan ke bos mereka yaitu Jack Nelson yang berada di Boston. Dan Jack Nelson adalah paman dari Gina, istri dari Michael. Mereka menertawakan Thomas karena sejak 4 tahun lalu Thomas berhenti minum. Thomas berencana untuk pergi dari pertemuan ini, namun mereka menghadangnya. Mereka juga memaksa Thomas untuk minum whisky dan membacakan sebuah puisi. Di sini, Thomas berusaha menahan kesabarannya. Dia juga menyadari kalau Michael masih memendam kebencian kepadanya. Disinilah Thomas kembali menunjukkan kelasnya sebagai gangster sejati.
Dia telah mendapatkan informasi dari penghubung FBI bahwa ada informan yang bersembunyi di dalam organisasi mereka yang berada di Boston Selatan. Pria itu memiliki tato dengan simbol hati berdarah dengan tulisan Maria. Tentu saja, informasi mengejutkan ini membuat mereka diam seketika dan merasa dipermalukan oleh Thomas. Yeah, Michael. Kembali ke Ada, dia menemukan Arthur dalam keadaan teler setelah menghisap opium. Thomas kemudian datang ke kantor polisi terdekat untuk menghubungi seorang detektif yang berada di pelabuhan St. John. Thomas melaporkan kepada polisi itu tentang seorang pria bernama Michael akan menaiki sebuah feri dengan membawa koper yang berisi opium. Tak cukup di rumahnya, Arthur melanjutkan kecanduannya di sebuah tempat hiburan Chinatown. Lalu scene berpindah ke penjara Norfolk, Boston, Amerika Serikat. Michael berada di balik jeruji besi akibat laporan dari Thomas, dan Gina istrinya datang untuk mengunjunginya. Mereka begitu yakin Jack Nelson yang memiliki pengaruh kuat akan membebaskan Michael. Michael pun percaya orang yang mengadukan dirinya ke polisi adalah informan yang disebutkan Thomas. Informan itu nyatanya telah dibunuh oleh orang suruhan paman Jack. Michael meminta Gina untuk menemui pamannya agar dia bisa segera keluar dari penjara ini. Kemudian, Thomas datang menemui Gina di rumahnya untuk menyampaikan pesan kepada Jack. Dari mulut Gina ini, Thomas mendapatkan informasi bahwa Jack Nelson telah membeli lisensi Amerika untuk penyulingan whisky Scotch dan Irlandia terbaik dalam perjalanannya ke London bersama Presiden Amerika. Dan itu artinya Jack akan menguasai seluruh peredaran whisky di Amerika. Dan terakhir, kabar buruk untuk Thomas. Pamannya Jack Nelson menolak proposal yang diajukan oleh Thomas. Gina merasa telah berhasil menjatuhkan ambisi Thomas. Giliran Thomas yang menyampaikan sebuah fakta bahwa dia sendiri yang melaporkan kepada pihak kepolisian kalau Michael telah membawa opium di dalam kopernya. Ancaman kedua Thomas, jika Jack Nelson tidak ingin membeli opiumnya, maka Thomas akan menjualnya kepada orang Yahudi di Boston Timur, yang tiada lain tiada bukan adalah kawan lamanya yaitu Solomon. Jika itu terjadi, maka kekuasaan Jack di Amerika akan mulai tersisihkan. Kelas anjing. Kembali ke hotelnya, Thomas yang baru saja memesan PSK mendapat telepon dari Lizzie kalau anak mereka Ruby mengalami demam tinggi setelah bermain dengan anak-anak Johnny Dog. Ruby mengigau bahasa Gypsy Tiker Maura Tikner Maura Obeng Obeng. Ketika Thomas mendengarnya, seketika dia terkejut karena itu adalah bahasa Romani yang menyimpulkan tentang sesuatu yang membahayakan sesuai pengalamannya. Tidak ingin terjadi sesuatu kepada Ruby, Lizzie, please just answer the fucking question. She said she... Thomas menyuruh Lizzie dan Johnny Dogs menjaganya. Tell Johnny Dogs and his wives the words that Ruby has been saying. You hear me? Fucking gypsy stuff. Yes, it is gypsy fucking stuff. Hari itu juga, Thomas berencana untuk segera pulang. Sebelum itu, Thomas datang ke penjara dan memberitahu Michael informasi yang akan merubah penilaiannya kepada Jack Nelson dan istrinya Gina. Tak tanggung-tanggung, Thomas mendapat informasi ini dari surat Presiden Amerika dan wanita simpanan Jack. Bahkan dalam surat yang ditulis sekretaris pribadi Amerika, Jack Nelson disarankan untuk menahan Michael lebih lama. Hanya Thomaslah satu-satunya harapan Michael yang dapat membebaskannya lebih cepat. Dengan syarat dia menerima penawaran Thomas untuk berbisnis bersamanya dengan imbalan $5 juta dalam satu kali pengiriman. Cerdasnya Thomas di sini, dia mengetahui sebuah fakta bahwa Gina terbang ke Liverpool dengan Jack Nelson dan Presiden Amerika serta 3 lainnya tanpa sepengetahuan Michael yang membuatnya makin marah kepada Thomas. I'm ready for the conversation. Namun setelah itu film pun berlanjut ke episode 2.